Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang keyboard ya. Terutama apakah lebih mahal lebih bagus? Bedanya segimana jauh ya dari keyboard yang 70.000 sampai keyboard yang 1,2 juta. By the way, ini bukan yang paling atas ya, masih ada lagi. Cuman kebetulan yang adanya hanya ini. Jadi saya akan menjelaskan yang ada aja. Oke, dari yang paling termurah dulu ya. Ini adalah Genius KB 110. Harganya kalau saya lihat di kisaran 70 ribuan ya. Dan ini belum pakai USB, masih pakai Molex. Ada juga untuk keyboard kayak gini ya. Logitech K120. Kurang lebih sama ya untuk masalah kualitas. Tapi saya lebih fokus ke sini soalnya yang barusan rusak kayak gitu. Oke, yang kedua adalah ini ya, Rexus Battlefield KX2. Ini harganya di kisaran 200 ya. Untuk sekarang udah jarang. Cuman saya udah pakai cukup lama. Jadi gampang untuk menjelaskannya. Nah yang ketiga adalah ini ya. Hyperion Max 10. Ini udah yang full ya. Ada yang TKL. Cuma ini yang full keyboard kayak gitu. Ini harganya di kisaran 400.000 ya. Oke, yang keempat adalah ini ya. Yaitu Techwear Phantom 104 RGB kayak gitu. Ini baru beberapa hari ya, ini untuk pemakaian pribadi kayak gitu. Nah yang terakhir adalah ini Corsair K60 Pro ya. Ini secara teori belum ada di pasaran ya kayak gitu, soalnya emang buat review. Tapi kalau untuk review hanya keyboard kayaknya kurang menarik kayak gitu. Soalnya pas kemarin review mouse juga antusiasnya pada kurang. Jadi saya jelasin mendingan secara full aja kayak gitu. Kira-kira bedanya nyampe mana. Oke, langsung yang pertama adalah saya bedakan dari key switch ya, kayak gitu. Di sini secara umum ada 3 tipe, yaitu membran, mechanical, dan semi mechanical. Nah, untuk yang membran ini masih yang pakai tradisional ya. Jadi yang secara umum yang masih banyak dipakai sekarang adalah membran kayak gitu. Mekanismenya di sini simpelnya kayak gini. Pas kamu pencet tombol kayak gitu, nanti dia dorong karetnya. Nah, si karet itu sendiri dia nyentuh PCB ya. Jadi pas kamu pencet A, ngeklik A, keluar A kayak gitu. Jadi utamanya di karet itu sendiri. Yang kedua adalah mechanical. Seperti namanya yaitu mekanik ya, mekanismenya ada yang bergerak. Nah, di sini yang utamanya lebih ke pair ya. Jadi dia balik lagi ke awal. Yang tadi kan cuma pakai karet kayak gitu. Tapi yang mechanical dia pakai pair kayak gitu. Kalian lihat aja untuk gambarnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk masalah membran, dia yang menopang utama adalah karet ya. Nah, itu kekurangannya kalau dalam waktu lama, si karet itu bisa usang, malah sobek ya kayak gitu. Kalau udah parah bisa sobek. Nah, kalau mau diganti pun dan misalkan yang ada rusak tombol jet, misalkan kalau mau diganti itu harus semuanya ya. Dan kalau memang yang rusaknya dari karet. Nah, untuk mechanical, semua tekanan dibebankan ke pair ya. Dan PCB-nya sendiri tidak menerima tekanan. Beda kayak yang tadi. PCB-nya pun bisa menerima tekanan. Walaupun bentuk PCB-nya berbeda dengan mechanical. Untuk yang masalah mechanical ya, kalau ada yang rusak misalkan A-nya doang, kayak gitu B-nya doang, itu bisa diganti ya, karena sebagian besar untuk keyboard mechanical bisa diganti ya untuk key switch-nya kayak gitu. Jadi kalau ada yang rusak, lebih gampang untuk mengganti di mechanical, asalkan PCB-nya aman-aman aja ya, nggak rusak kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah semi mechanical. Untuk semi mechanical, di sini bukan pertengahan antara membran dan mechanical. Ya, walaupun namanya semi mechanical, secara teori yang ini ya, untuk semi mechanical hanya yang ini ya, yang Rexus. Dia aslinya full membran, hanya saja pas ditekan terasanya seperti mechanical. Jadi kalian jangan salah ya masalah untuk semi mechanical ini. Jadi intinya untuk semi mechanical adalah keyboard membran yang terasa ya, hanya terasa seperti mechanical. Berbeda lagi untuk yang ini ya. Ini semua mechanical asli. Oke, itu ya untuk perbedaan antara membran, mechanical, dan semi mechanical ya. Di sini untuk yang 400.000 ke atas semua mechanical, untuk yang sisanya ya ini adalah membran ya, walaupun yang semi mechanical tapi secara teori ini adalah membran. Oke, yang kedua adalah fitur ya yang penting dalam keyboard,
Yang pertama adalah desain ya. Untuk desain jujur balik lagi ke kalian masing-masing karena tiap orang berbeda-beda ya kesukaannya kayak gitu. Seperti kalian lihat untuk yang paling murah ini sangat-sangat basic. Untuk yang 4 ini secara teori hampir sama ya. Secara bentuk gak berbeda jauh kayak gitu. Walaupun sudah pasti untuk bahan kayak gitu pasti beda. Cuma dalam hal bentuk kurang lebih hampir sama. Yang selanjutnya adalah backlight ya, adalah lampu kayak gitu. Soalnya untuk sekarang cukup penting ya untuk masalah lampu. Untuk yang biasa sudah pasti nggak ada ya. Untuk yang Rexus ini hanya ada satu warna ya. Biasanya untuk yang keyboard murah, walaupun ada warna banyak atau RGB, tapi belum bisa dirubah kayak gitu. Hanya jadi statis aja gitu, walaupun RGB biasanya statis. Nah untuk yang ketiga ini dia masing-masing udah ada backlightnya ya. Kayak gitu. Ini yang 2 RGB. Nah, yang termahal ini malahan hanya merah doang. Karena emang tipenya yang hanya lampu merah gitu. Ada tipe yang RGB-nya di kisaran 13,5 juta. Cuman saya kemarin dapat dari Corsair-nya hanya yang warna merah ya. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah key switch ya. Key switch yang tadi ya, itu bisa dibuka. Karena apa? Saya bilang sebagian besar mechanical keyboard bisa dibuka. Berarti ada yang nggak bisa dibuka. Contohnya adalah untuk ini ya, Hyperion ya. Untuk Hyperion ini dia belum bisa dibuka ya. Ini saya cukup enak pakainya ya. Cuman kalau ada yang rusak misalkan satu itu nggak bisa dibuka. Karena untuk key switch-nya sendiri dia dipaten kayak gitu. Berbeda lagi dengan yang Tecware sama yang Corsair. Dia kedua-duanya udah bisa dibuka gitu ya, udah bisa diganti kayak gitu. Untuk ini sebenarnya secara teori bisa diganti, cuma kamu harus paksa ya untuk dibukanya sendiri. Dan kemarin saya pun mencoba membuka tapi malah jadi rusak ya. Keyboard ini malah jadi rusak pas saya paksa dibuka. Jadi itu satu hal yang cukup penting masalah keyboard mechanical. Oke, yang selanjutnya adalah customasi. Untuk yang kedua ini sudah pasti nggak bisa dikastomasi ya. Untuk yang ini nggak ada lampunya. Dan untuk yang ini nggak ada, hanya satu warna kayak gitu. Untuk yang 3 ini udah ada lampunya ya. Yang 2 RGB, yang satu warna fix kayak gitu. Namun untuk yang Hyperion, dia hanya untuk mengaturnya sendiri hanya lewat tombol. Bukan lewat aplikasi kayak gitu. Untuk yang Tecware dia udah ada aplikasi ya. Dan untuk yang Corsair sama udah aplikasi ya. Ini belum ada aplikasi, yang ini ada aplikasinya. Untuk atur RGB kayak gitu dan lain-lain. Namun yang paling bagus adalah di sini ya, di Corsair. Kenapa? Karena selain kamu mengganti warna, merubah warna kayak gitu, kamu juga bisa meremap kayak gitu. Jadi anggaplah kamu mau dirubah untuk spasinya jadi huruf A atau enternya misalkan jadi buka aplikasi kayak gitu, dia bisa ya untuk setting makro dan lain-lain. Untuk Corsair ini dia yang paling komplit ya. Jadi untuk masalah customasi dan aplikasi itu sendiri yang paling bagus adalah yang ini ya, kayak gitu, adalah yang Corsair. Dan yang kedua adalah ini yang Tecware kayak gitu. Yang sisanya dia belum ada. Dan yang Hyperion dia hanya hanya untuk setting RGB aja, dan itu pun hanya lewat tombol kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ya, yang ketiga adalah kualitas. Di sini yang kualitas jujur harga itu berbicara ya. Di sini masalah kualitas harga sangat berbicara. Untuk yang 70.000 seadanya ya. Di sini saya udah ada yang patah ya karena sangat tipis kayak gitu. Tapi ini hanya untuk contoh aja. Nah, untuk yang Rexus, ini 200.000, kerasa berat, kelihatannya bagus, tapi jangan sampai salah, ya. Karena banyak orang beranggapan bahwa keyboard yang berat itu adalah bagus, ya. Banyak yang beranggapan keyboard berat bagus. Yang saya lihat, ini plastik, ya. Masalah berat di dalamnya ada pemberat, kayak gitu. Jadi, terasa berat. Yang bagus gimana? Beratnya bukan karena pemberat, tapi karena body itu sendiri memang dari metal atau dari besi. Itu yang bagus kayak gitu. Tapi intinya keyboard yang berat bukan berarti keyboard yang bagus juga. Karena kalau beratnya dari bahan keyboard itu sendiri itu bagus. Tapi kalau beratnya dari pemberat, menurut saya itu jelek. Oke, balik lagi ke masalah build quality ya.
Jadi di sini untuk yang kedua ini masih dasar ya kayak gitu, nggak terlalu kelihatan bagus, cuma dasar aja. Ini agak mending ya untuk Hyperion. Untuk Techwear jujur bagus, tapi semakin lama dilihat kalian akan melihat bahwa ini nggak terlalu wah juga ya kayak gitu. Jadi tapi pas awal lihat ini kelihatannya sangat bagus, tapi lama kelamaan agak kurang gimana kayak gitu. Berbeda lagi dengan yang Corsair ya. Untuk yang Corsair dia dari finishing pun sudah bagus kayak gitu. Build quality-nya bener-bener bagus ya. Berbeda dengan yang lain walaupun secara detail ya, untuk masalah detail saya lebih suka sama yang Techwear ya. Karena yang ini lebih simple kayak gitu. Cuman kalau masalah build quality lebih bagus yang Corsair, itu udah gampang ya. Jadi lebih mahal biasanya lebih bagus. Oke, untuk finishing kan udah. Nah, untuk masalah keawetan ya. Sekarang kita akan ngomongin lagi masalah key switch ya nanti ya. Untuk masalah keawetan saya bilang untuk keyboard membran itu saya paling jelek ya. Keyboard membran sama yang semi mechanical 11-12 ya. Secara teori kedua keyboard ini sama, soalnya kedua-duanya membran. Kadang di PCB-nya ada yang rusak kayak gitu. Satu rusak misalkan tombol jetnya, kadang ngerembet gitu ke tempat lain kayak gitu. Nah, untuk yang Hyperion ya, yang 400.000 tadi, jujur ini rusak, cuman saya nggak bisa nyalahin keyboardnya karena emang secara teori yang rusakin saya kayak gitu. Cuman karena yang Hyperion ini nggak bisa diganti ya untuk key switch-nya, jadi dia kalau emang ada yang rusak ya udah nggak bisa digimana-gimanain kecuali pengen kayak tadi kayak gitu. Awalnya saya coba pasang diakalin itu dia bagus, cuman lama kelamaan malah tetap mati ya kayak gitu. Jadi untuk kalian misalkan yang nyari mechanical keyboard, saya sarankan cari yang memang bisa diganti key switch-nya kayak gitu. Nah, untuk yang ini jujur belum pakai lama ya, masalah keawetan kayak gitu. Entah bakalan bagus atau enggak, tapi secara teori dia bakalan cukup awet kayak gitu. Saya kedepannya mungkin 2-3 tahun dia bakal lebih awet ya. Soalnya untuk key switch-nya pun bisa diganti ya. Dan lihat lagi masalah garansi karena cukup penting ya untuk masalah garansi. Nah, untuk yang ini ya, ngomongin dulu masalah key switch ya, bentar. Di sini untuk ini pakai Cahill, sorry. Baca aja sendiri ya, itu pakai switchnya yang itu ya. Nah, untuk yang Techwear dia pakai Autemu ya. Untuk Techwear pakai Autemu, untuk yang Corsair dia pakai Cherry, tapi bukan Cherry MX. Dia Cherry Piola. Jadi yang baru ya untuk key switch-nya yang baru dari Cherry MX. Kelebihannya apa untuk Cherry Piola? Nggak seperti yang dibayangkan sih. Dia kelebihannya adalah lebih murah ya, lebih irit. Walaupun ini di sini yang termahal, tapi dalam key switch-nya di keluarga Cherry ini yang paling murah kayak gitu. Makanya saya bilang harusnya ada satu lagi di sini ya yang emang di kisaran harga 2 juta ke atas kayak gitu. Soalnya biasanya untuk speknya pun dia paling maksimal ya. Yang saya lihat sih kayak gini, mau kamu pakai Corsair untuk merek-merek yang sangat terkenal ya. Entah itu Corsair, entah itu Razer, entah itu SteelSeries, dan lain-lain ya untuk merek-merek besar. Biasanya untuk yang termurah jujur kadang kayak nanggung kayak gitu ya. Untuk kualitas jujur bagus ya, cuman agak nanggung juga entah untuk warna, entah untuk switch-nya sendiri kayak gitu. Jadi jangan karena itu mereknya tinggi tapi kamu suka terus beli yang paling murah. Kadang lebih bagus dari merek kayak gini. Jujur pas saya coba, pas saya lihat lebih bagus pakai yang Techwear kayak gitu ya. Merek Techwear itu sendiri tapi dia bukan tipe yang terendah kayak gitu. Jadi pas dibikin nggak nanggung juga. Tapi kenapa kira-kira dia bisa mahal? Karena switch-nya itu sendiri. Nah, sekarang untuk Cherry misalkan anggaplah satu switch-nya dia 8.000 kayak gitu ya. Terus di sini ada 104 tombol. Berarti hitung aja berapa? Di kisaran 832.000 kayak gitu kan. Untuk switch-nya doang udah segitu. Berarti kan untuk PCB-nya dan lampunya dan lain-lain ada lagi harga. Berbeda lagi dengan Autemu ya dan Cahill kayak gitu. Ini di kisaran lebih murah, bisa nyampe 2.500 ya untuk satu switch kayak gitu. Kalau ini misalkan kan dijual 400.000.
Kalau tadi 2.500 kayak gitu kan totalnya hanya 250 ribuan kayak gitu ya, dan sisanya untuk PCB dan lain-lain. Makanya biasanya untuk masalah key switch menurut saya itu yang paling menentukan ya. Nah, untuk masalah Outemu dan Cherry MX dan lain-lain, untuk Razer dia punya sendiri, untuk Logitech dia punya sendiri. Saya nggak bisa dijelasin ya, karena penjelasannya akan cukup panjang kayak gitu. Tapi intinya, untuk sekedar masalah merek, ya, untuk Cherry MX dia biasanya paling tinggi ya. Di bawahnya ada yang kayak Logitech, ada yang kayak untuk Razer, dan untuk Outemu kayak gitu, Kail dan lain-lain. Tapi intinya masalah mahal itu lebih ke switch-nya sendiri, terutama untuk mechanical keyboard yang sekarang ya, kayak gitu. Oke, yang terakhir masalah kesimpulan ya. Jadi di sini saya bukan sekedar membicarakan keyboard yang ini, tapi keyboard secara umum. Kesimpulannya lebih ke harga ya. Untuk masalah kalian pengen beli yang 500 ribu, 1 juta, 2 juta, atau misalkan 100 ribu, itu balik lagi ke kalian. Tapi saya punya standar ya. Ada standar yang menurut saya bagus. Kayak gitu. Kenapa? Kamu kalau emang pengen murah, udah mendingan pakai yang membran, pakai yang biasa kayak gitu. Oke deh. Mungkin seperti saya bilang tadi, untuk saya pribadi ya, ini saya setahun bisa 2 kali ganti. Banyak yang lebih awet daripada saya, cuman untuk saya pribadi yang saya rasakan kayak gitu. Untuk yang semi mekanikal, jujur mendingan hindari. Soalnya nanggung, ya. Soalnya untuk semi mekanikal dia nanggung ya, harganya kurang lebih di kisaran 150, 200 ribu, 250 kayak gitu. Jadi kalau harganya segitu, mending pakai mekanikal yang nggak bisa diganti apa namanya key switch-nya ya. Lebih bagus cari yang bisa diganti untuk key switch-nya. Cuman bila kalian memilih antara semi mekanikal dengan mekanikal yang nggak bisa diganti key switch-nya, mendingan yang ini. Nah, masalah standar tadi ya, untuk standar dalam artian umum ya, saya lebih bagus di sini ya. Ini untuk ini 700 ribu, cuman Rexus ada ya di kisaran 500 ribu kayak gitu. Red Dragon sama ada ya, ada yang 500 ribu, ada yang 600 ribu. Bagusnya di situ. Kenapa? Karena dia udah bisa dibuka ya, untuk switch-nya biasanya lebih bagus juga untuk kualitasnya ketimbang kayak Imperion ini. Untuk Imperion pun ada ya yang udah bisa dibuka. Untuk masalah switch-nya yang bagus yang mana, saya nggak bisa dijelasin ya untuk sekarang. Tapi intinya standarnya nyampe situ. Nah, yang terakhir ambil di sini. Jadi untuk masalah keyboard high end, menurut saya jangan nanggung ya. Kalau misalkan Corsair, jangan cari yang termurah. Kalau misalkan kalian Razer, jangan cari juga yang termurah. Saran saya seperti itu. Soalnya walaupun dia lebih mahal, cuma di merek itu dia yang termurah. Kalau yang termurah pasti banyak yang dicabut kayak gitu. Ini jujur bagus ya, memang bagus. Cuman untuk harga di kisaran 1,5 juta banyak yang jauh lebih bagus kayak gitu ya. Khusus untuk keyboard ini. Jadi ini memang bagus. Cuman dari warna pun saya kurang suka ya. Kalau emang kalian mau RGB di kisaran 1.350.000. Tapi intinya untuk masalah high end, saya sarankan jangan nanggung ya. Jangan nanggung tuh, jangan cari yang termurah di merek yang tertinggi. Biasanya agak kurang gimana lah kayak gitu. Tapi kalau kamu emang suka, menurut saya nggak masalah. Tapi saran saya sih kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.